Kita coba nomor 21. 21 berapa, Fahir? Ir? Ya, Pak. Saya -8, Pak. -8, oke. Ini kan ditanya determinan. Ada beberapa sifat determinan, saya ulangi lagi ya. Apa? Determinan A transpos itu sama aja dengan determinan dari matrik itu. Jadi matrik itu ditranspos dengan tidak, itu nilai determinannya sama. Oke, kalau diinverskan gimana? Determinan dari A inverse itu sama dengan seper determinan dari A. Sehingga kita kalau ditanya determinan inverse, nggak usah diinversin, langsung aja. Tapi nanti diseperin gitu. Terus kalau ada perkalian dua matrik gimana? Misalkan determinan matrik A dikali matrik B. Itu matriknya nggak usah dikali, langsung aja hitung masing-masing. Determinan A dikali determinannya si B. Nah, soal ini kita memakai yang bawah ini. Berarti apa ini? Determinan A-nya kan yang 1, 2, 1, 4. Berarti berapa ini determinannya? 4 min 2, ya kan? Dikali determinannya P sama dengan berapa ini? 2 kali 4, 8. Dikurangin 8. Berarti ini berapa? 2 determinan P sama dengan 0. Berarti determinannya P sama dengan 0/2 atau 0. Oke. Ada pertanyaan ini? Jadi nggak usah dikaliin ya. Nah, tadi salah di mana kamu, Her? Saya jadi 16, Pak. Lu kok 16? Iya, Pak, saya salah pakai, Pak. Oke. Kan min Ditambah 2 kali min 4 kan ya. jadinya 8 kan, min jadi Ya, min. Oke. Paham ya nomor 21 ya? Ada pertanyaan, Dio, Fardan? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah. Oke. Oke, nomor 22 Raden udah ngerjain? Apa Nilai itu, X. Hah? materi singular itu apa, Den? Hasilnya jadi 1 apa gimana tuh? Saya nebaknya itu aja sih. Oh, enggak. 0, Pak. Terminalnya sama dengan 0, Pak. Ya, jadi kalau singular itu tidak punya inverse. Jadi kalau ada orang disebut dengan matriks singular ini sama aja tidak punya inverse. Bahasa lainnya gitu, tidak punya inverse-nya. Kenapa dia tidak punya inverse? Itu bisa diartikan karena determinannya sama dengan 0. Jadi determinan matriknya 0. Ya udah tinggal pakai sifat aja itu. Determinannya 0. Berarti apa? Min 15X dikurangin 30 sama dengan 0. Berarti min 15X sama dengan 30. X-nya ketemu min 2. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi pengertian singular itu determinan 0 atau tidak punya inverse. Oke, kita lanjut nomor 23. Dia udah ngerjain nomor 23? Belum, Pak. Belum. Bagas sudah ngerjain? Belum, Pak. Amanda? Belum, Pak. Belum. Oke, dicoba kerjakan semenit deh. Semenit sampai 2 menit. Saya tungguin dulu, nggak apa-apa. Iya, Pak. Iya. Karena banyak yang belum ngerjain. Oke, kerjakan semenit 2 menit. Poin lah gitu. Ada pertanyaan nomor 23? Paham semua ya? Paham, Pak. Rizky Fahri? Paham, Pak. Oke, kita lanjut nomor 24.
Seorang murid diminta mengerjakan 5 dari 7 soal ulangan. Tetapi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Nah, berarti ini kan punya soal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini wajib. Ini wajib. Nah, kan gitu. Kalau dia itu harus mengerjakan 5, berapa lagi? Harus dari ini semua harus dipilih. Milih berapa? 3. 3. Milih 3. Dari berapa? Dari 5. Dari 5. Ya udah, ini milih 3 dari 5. Itu bahasa matematikanya adalah kombinasi 3 dari 5. Siapa? Oke, berarti 5 kali 4 kali 3, 3 kali 2 kali 1. Berarti jawabannya berapa? Ini coret dengan ini 10. Jadi ada 10 kemungkinan cara yang bisa dipilih untuk memilih 5 dari 7 dengan syarat nomor 1 dan 2 dikerjakan. Ya, soal model gini sering ya, jadi mungkin nanti syaratnya beda-beda. Intinya kalian tahu yang wajib itu berapa, harus milih berapa lagi dari berapa yang tersisa. Ada pertanyaan sampai sini? Amanda, Agaton? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjutkan sampai nomor 25. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Nah, kartu bridge ada berapa jumlahnya? 56. 50 sekian, Pak. 52 berapa? Yang dihitung 52 ya, 52, Pak. jokernya nggak dihitung. Jokernya 4 ya, Pak. Iya, jokernya nggak dihitung. Jadi kalau kita ngomong kartu bridge itu yang dihitung hanya selain joker gitu. Jadi dihitungnya 52. Kalau 56 bener sih gitu, tapi nggak dihitung itu jokernya. Peluang terambilnya kartu berwarna merah. Ada berapa yang berwarna merah? 26, Mbak. 26. Oke. Dan kartu as. 2, Pak. Kartu as ada berapa? 4, Pak. Kan warna merah, Pak. Kartu as hitam, Pak. Enggak, saya ngomongin ini dulu. Kartu merah itu ada 26. Kartu As asa ada ada 4, berapa? 4, Pak. Kartu asa ada 4. 4. Tapi kalau digabung berarti apa? Ya yang 26 kali yang ada 26 sama ada as, ada berapa gitu. Yang beririsan ya. Berarti ada berapa ini? Ada 2. Yaitu yang wajib sama love ya. Oke, berarti ada 2. Ya udah. Jadi artinya kalau ditanya peluangnya situ, peluangnya berapa? Ya 2 dari 50. 52, Pak. 52 kalau 56. Ya. Oke, ada pertanyaan ini? Ngerti ya? Yang ngerti, Pak. Kalau atau gimana kalau atau? Kalau atau ditambah ya, Pak? Tambah, Pak. Kalau atau berarti Tambah, Pak ya. Jadi 30/52, Pak. berapa? Berarti 26 per 52 ditambah 4/52, Pak. 4/52. 52. Ditambahnya bukan 4. 2/52. 2, Pak. 2/52. Ya, karena ini tetap 2. 2/52. Kenapa enggak 4? Karena ada yang ini kan beririsan. Berarti Kalau tahu tetap 2, Pak, bukan kartu per as yang bebas, Pak. 52. Oke. Paham ya? Izin, Pak. Kalau atau berarti masuk juga, Pak? Kartu asnya Kartu asnya bukannya bebas, Pak, kalau atau, Pak. Iya, Pak. Kalau atau Iya, kan ataunya bebas kan udah dihitung tadi. Berarti 4 dong, Pak. Kalau bebas 4, kartu Pak. kalau bebas kan 4, Pak. Ya enggak dong. Apa aja coba? Ini merah itu kan gini. Yang ini kan udah dihitung, dijumlahin. Yaitu ini dari 2 wajib gini kan. Terus sampai as wajib.
Ada berapa ini? 13. Terus dari 2 log kan gitu. Sampai as log. Ada 13 juga. Nah, tinggal nambahin lagi asnya. Yaitu apa? Ya, Pak, As paham, Pak. keriting, ya kan? Nah, Jadi sama as gini. Ya. Paham ya? ini, Mbak, berarti 26 itu udah sama asnya gitu, Pak? Iya kan 26 Dua angkanya. itu udah ada asnya kan? Ya, Pak. Ini kan 26 ini. Ini yang merah ini kan 226. Ada asnya kan, tinggal nambah ini lagi. Kalau Oh, iya, 4 Pak. berarti ini dihitung 2 kali dong. Gitu. Siap, Pak. Paham ya? Ini hati-hati di sini juga jebakan ya. Jebakan yang sering-sering kadang-kadang kita jawabnya 30/52. Oke, kita lanjut trigonometri. Nah, ada ide cara ngerjainnya? Di akarnya diangkatin dulu ya Pak dua-duanya. Enggak usah lah. Ini Nggak pakai apa, Pak. sifat trigonometri yang harus kita ingat-ingat apa? Sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Berarti ini apa? Kalau 1 min sin kuadrat itu sama dengan Cos cos kuadrat. kuadrat. Oke, jadi soal ini kita bisa rubah. Tangan itu dirubah menjadi apa? Sin per cos. Terus akar cos kuadrat. Nah, cos kuadrat kan hilang kan? Ini kan sama dengan 0,6 itu 6/10. Ini kan akarnya hilang. Berarti tinggal sin per cos kalikan cos sama dengan 3/5. Cosnya hilang berarti sinnya sama dengan 3/5. Tinggal dibuat segitiga dengan sudut X. Nah, sudutnya X. Sinnya itu 3/5. Sin itu kan depan per miring. Berarti dengan Pitagoras kita bisa ketemu ini 4. Oke, sampai sini ngerti? Ya Pak. Kalau sudah ya tinggal masukin tangan. Tangan itu apa? Tangan itu depan Samping. per samping. Bisa ya. Depannya berapa? 3/4 3/4. atau 0,75. 75. Jadi sebenarnya trigonometri itu juga jangan berpikir yang aneh-aneh, ngikutin aja sifat dasarnya apa. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya? Bagas? Fardan? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjutkan ke 27. Trigonometri lagi. Tangan kuadrat X per 1 plus sekan X sama dengan 1. Maka besar sudut X yang memenuhi berapa? Berarti ini kali silang aja kan. Tangan kuadrat sama dengan 1 plus sekan kuadrat. Sekan X. Oke. Tangan kuadrat itu apa? Sin per cos. Kuadrat. Ini juga kuadrat. Sama dengan 1. Ditambah sekan itu apa artinya? Seper cos. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, biar kita bisa ngitung seperti ini disamakan semua penyebutnya. Berarti apa ini? Yang kiri sekan kuadrat per cos kuadrat. Satunya bisa diganti cos kuadrat per cos kuadrat. Yang kanan menjadi cos per cos kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kalau udah jelas berarti cosnya kan bisa dicoret karena semua dibagi dengan cos kuadrat. Berarti kita bisa ganti apa? Sin kuadrat sama dengan cos kuadrat ditambah cos.
Nah, sinnya ini diganti dengan cos kuadrat. Gitu. Berarti 1 ini sama dengan apa? Sin kuadrat tadi apa? 1 min cos kuadrat sama dengan cos kuadrat ditambah cos. Pindahkan ke kanan, berarti 2 cos kuadrat ditambah cos dikurangin 1. Nah, ini tinggal difaktorkan. Pecahan kuadratnya berarti 2 cos min 1 itu berarti min 1 sama 1 berarti plus 1 min 1 sama dengan 0. Berarti cos nilainya setengah atau cos nilainya min 1. Berapa nilai cos yang nilainya setengah? 60. Cos X sama dengan setengah, akan ketemu X-nya sama dengan 60. Ya, ini di kuadran 1. Selain itu berapa? Masih ingat gambar cos? Cos itu kan gambarnya kayak gini ya. Ini kalau yang nggak hafal, kita bisa gambar aja cos. Gitu. Nah, berarti ini berapa? Nih setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Berarti ini. Ini kan 60 kan? Ini 60. Setengah akar 3, setengah akar 3, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 2, setengah akar 3. Berarti setengah di sini. Ini 90, 180, 270 tambah 30 ini 300. Jadi sebenarnya jawabannya itu. Ini 300. Sama ini berapa? Karena min 1, yang min 1 ini 180. Jadi jawabannya cos X sama dengan min 1, X-nya ketemu 180. Ini sebenarnya bisa juga dihitung berapa? 300. Cuma yang diminta apa? Antara 0 sampai 90. Yang memenuhi kan hanya yang 60 saja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi kelihatannya doang trigonometri itu susah, sebenarnya ya nggak terlalu. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan nomor 26. Amanda, gimana cara ngerjainnya ini Amanda? Amanda? Ya Pak, itu 0/0 pakai. Oke, ini 0/0. Berarti kita pakai apa? Diferensial, Pak. Diferensial atau L'Hopital. Berapa ini Amanda? Kalau diturunkan yang atas? 30 Ah, X pangkat 4 min 4 per 8 X pangkat 3 tambah 1. tambah 1. Setelah ketemu ini ya udah 0 X-nya 0 kan masukin. Berarti berapa? 0 min 4, 0 plus 1. Berarti min 4. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Saya kira limit udah lancar lah ya, udah canggih lah gitu. Tinggal PD aja diulang-ulang gitu. Oke, sekarang 29. Furzan. Gimana caranya, Zan? Masih ingat ini ya, limit tangga apa rumusnya? B min Dipangkatin per B min T per 2 akar A. 2 akar A. Oke, ini di apain ini? Dipangkat. Ya, ini Pangkat dikurung diakarin. ya. 2X. Jadi plus ya, hati-hati di sini ya. Ya. Caranya apa? Karena mau dibuat akar, indikasi akar, ini dikuadratin. Jadi saya fokusnya yang sebelah kiri aja. Karena aja akar berapa ini? 4x kuadrat plus 2x plus seperempat. Nah, oke. Kalau udah ketemu ini udah selesai. Jadi berapa jawabannya? B-nya berapa ini? B-nya min 6 min 2 per 2 akar 24. Berarti berapa ini? Min 8 per 4. Min 2, Pak. Min 2.
Paham ya ini ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke. Ini statistik. Oke, mulai dari 30 saya kasih waktu 20. Furjan, Siap, Pak. Nomor 30 saya C, Pak. oke. Modus apa modus rumusnya? BB DB plus D1 tambah D1 delta per. 1 per D2 kali panjang kelas. Oke. Kita hitung ya, Pak. Berarti di sini ya, nih ya. Iya, Pak. Oke, batas bawahnya 54,5 ditambah di satunya yang atas 12. 12, di duanya 16. 16. Panjang kelasnya ini ke sini 3. berapa? 3. 3. Oke, jadi berapa? 54,5 ditambah 36 per 28. Kalau kita mau bagi berapa ini? 4. Ini 9 per 7. Nah, 54,5 ditambah 1,20 dibagi 7. 2 ya. 2, Pak. 2, 14, 6, 68. Oke, berarti 54,78 lah. 55 ya. Harusnya 55,78. Oh, nggak ada ya. Iya, Pak. Saya juga Iya, Pak. mendekati, Ini makanya kan belakang, 55,64, Pak. 55,78 ya. Iya, Pak. yang paling mendekati aja, Pak. Ya, yang mendekati. Yang paling mendekati ini ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Nanti diganti, itu diganti. Oke. Nomor 31, Matthew, rata-ratanya berapa? 31 C saya ketemu, Pak, 70. Oke. Kalau seperti ini, kan ini udah diketahui nilai tengahnya kan? Kita ambil Ya. tengah-tengahnya ini sebagai rata-rata sementara. Masih ingat ya kemarin ya? Jadi XI-nya gitu, ini 57, 62 gitu kan, 67 kalau pakai tabel. 72, 77 dengan frekuensi berapa ini? 2, 4, 18, 14 dan 12. Berapa total frekuensinya ini sigma F-nya? Matt? 50, Pak. 50. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 50. Nah, karena kita ambil rata-rata sementaranya 67, maka kita cari D-nya dulu nih 0, min 5, min 10, 5, 10. 10. Terus kita hitung apa? VD-nya. Berapa ini? Min 20. Min 20. 0. 0. 60. 70. 70, 120, Pak. 120. Totalnya berapa ini kalau dijumlahin? Sigma VD-nya? 200. 100. 150. Iya, Pak. Iya dong, kan ini 20-nya ada Iya, 2. iya. Oke. Oke, kalau udah ketemu seperti ini apa? Kemarin rata-ratanya seandainya rata-rata sementara ditambah sigma VD dibagi sigma F. Berarti berapa ini? 67 ditambah 150 dibagi 50. Ini kan 3. Berarti jawabannya 70. Ada pertanyaan? Pak, itu Ya. D-nya dapat dari mana Pak tadi, Pak? Deviasinya. Kan kita patokannya ini
Nah, kalau ini dianggap nolnya, ini 0 berarti sini min 5, sini min 10, sini 5, ini 10, ini kan 0. Nolnya di sini gitu. Pak, 5 sama 10-nya dari mana, Pak? Dikurangin aja. 72 dikurangi 67 berapa? Selisihnya. Ini kurang ini 5, ini kurang ini 7, ini kurang ini min 5, ini kurang ini min 7 gitu. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Pak izin, Mbak. Itu mulai dari min 10 itu maksudnya gimana, Pak? Saya masih belum paham, Mbak. Selisihnya kan kita ambil rata-rata sementaranya itu 67. Jadi kita ambilin 67 ini sebagai rata-rata sementara. Nah, emang ambil yang tengah atau gimana, Pak? Atau yang paling frekuensi? bebas, tapi saran saya kira-kira di tengah. Jadi X sementara itu kira-kira tengah. Oh, bukan karena itu yang paling banyak Pak frekuensinya, Pak. Oh enggak, nilainya kira-kira tengah aja. Supaya apa angka nanti sigma VD-nya kecil. Sininya biar kecil. Biar ngitungnya, boleh ngambil mana aja sebenarnya bebas. Mau ngambil 62 rata-rata sementaranya juga boleh, 57 juga boleh, 72 bebas, itu enggak ada aturannya, penting ada di situ gitu. Gitu. Rata-rata sementaranya itu bebas. Jadi rata-rata sementara yang kita pakai ini bebas. Tapi kalau bisa X sementaranya itu yang kira-kira di tengah. Supaya apa? Yang lebih dengan kurangnya itu enggak jauh berbeda. Sehingga nanti ngitungnya angkanya kecil gitu. Izin, Pak. Berarti si nolnya ngikutin ini ya, ngikutin XS-nya. Nolnya pasti di rata-rata sementaranya. Ini pasti 0. Jadi kalau nanti rata-rata sementaranya 62, maka nolnya pasti di 62 karena selisih terhadap rata-rata sementara kan. Siap. Ada pertanyaan? Kenapa pakai cara ini? Sebenarnya itu manual pakai yang biru dikaliin juga boleh, tapi kan angkanya besar sekali. Kalau ketika kita ngitung angka besar, kecenderungannya kita salah. Nah, gitu. Ada yang salah lah gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Raden? Daniel? Oke. Kita lanjut nomor 32 turunan. Nah, ini kan turunannya U per V. Jadi ini bisa aja nanti ujiannya itu ada 2 ya. Ini misalkan U per V. Ini kan Y-nya U per V. Maka turunannya jadi apa? Y aksennya. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Masih ingat ini ya? Nah, bisa aja kadang-kadang kemarin juga kita soalnya itu perkalian. Y sama dengan U kali V. Y aksennya apa? U aksen V plus U V aksen. Jadi tujuan kalian cuma 2 aja nih rumusnya. Cuma nggak tahu yang nanti didapat yang mana. Nah, ketika kita sudah ketemu nilainya ini angka 2, jangan dimasukin pakai rumus. Kita hitung dulu di sini. U-nya apa? U-nya akar 2. Nah, akar 2X. Berarti U aksennya apa? U aksen itu turunan dari dalam akarnya. Berarti 2 per 2 kali akar 2X. Paham ya? V-nya berapa? V-nya 3X min 2. Turunannya berapa turunannya? 3. Karena kita sudah dikasih tahu nilai turunan untuk X-nya 2, maka ini kita masukkan. Kita masukkan 2, hasilnya berapa? Akar 4. Akar 4 itu 2. Ini dicoret. Akar 4 ini setengah. Kita masukkan 2. 3 kali 2, 6. Kurang ini 4. Ini 3. Oke, sampai sini ngerti? Kalau udah ketemu angka ini, tinggal masukin aja ke sini. Jadi Y aksennya berapa? Y aksennya U aksen setengah dikali V 4 dikurangin U 2 dikali V aksen 3 per V kuadrat. V-nya itu 4 di kuadrat ya.
Berarti 2 dikurangi 6/16 atau min 4/16 atau min 1/4. Sampai sini ada Itu gimana, Pak? pertanyaan? Akar 2X bisa jadi setengah, Pak. Itu gimana akar 2X bisa jadi setengah? Dimasukin X-nya 2. Oh, iya, iya, iya. Kan ditanyanya ini untuk nilai f aksen untuk 2. Artinya ini X-nya 2 kan. Di sini dimasukin. Ngerti, Pak. Kalau X sama dengan 2. Jadi kalau X dimasukin 2, ketemu yang biru itu. Kenapa seperti itu? Karena udah ada angkanya. Jadi kita angkanya biar lebih mudah. Jadi jangan dimasukkan rumus yang merahnya dulu. Ada lagi pertanyaan? 32? Amanda, Agaton, Bagas, Fardan, Raden, paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjutkan lagi. Nomor 33. Jika suku banyak ini dan suku banyak itu mempunyai sisa sama apabila dibagi oleh ini. Kemarin apa? Teori sisa. Berarti Fx itu sama dengan sisa. Kalau dia bilang sisanya sama, berarti dimasukin ke kiri sama dengan dimasukin ke kanan. Oke, paham ya? Jadi tinggal masukkan aja ini. X plus 1 berarti X-nya berapa ini? X-nya sama dengan min 1. Dimasukkan ke kiri berapa itu? Min 1 kali 2. Min 2 dikurangin P dikurangin Q ditambah 6 sama dengan kalau masukin ke kanan. 2, Pak. Min 2 tambah 3 tambah 4 min 1. Sampai sini ada pertanyaan? Siapa, Mbak? Ilmunya ini doang, jadi nggak usah terlalu aneh-aneh. Berapa ini? 4 min P min Q sama dengan berapa ini? 7 kurangin 3, 4. Yang PQ-nya pindahin ke kanan. Berarti apa? 0 sama dengan P tambah Q. Ya udah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Ilmunya sederhana. Pokoknya teorema sisa itu tinggal substitusi aja. Nilai X yang membagi itu harus sama dengan sisa dia. Udah gitu aja. Sisanya berapa nggak tahu lah ditahu soal. Oke, kita lanjutkan dimensi 3. Sudah ketemu nomor 34 tadi, anarkia? Belum, Mbak. Belum nemu. Oke. Udah, Pak. Ada yang sudah nemu berapa? D, Pak. Saya dapatnya D. Wah, ini saya nggak masuk nih, Pak. Di otak saya gimana, Pak? Depok, Pak, Depok. Ya, Depok. Masa nggak masuk? Gampang banget kok. Serius, Pak? Saya nggak ngerti, Pak. Ukurannya 554. Iya, berarti kan panjang rusuk satunya Lebar, 5. panjang, Yang lebar, digambar 4. tinggi. Berarti ini. Gambar aja. Wah, nggak ngerti, Pak. Serius saya. Oke. Baloknya udah ngerti nih kotaknya? Berarti panjangnya ini 5, ini 5, tingginya ini 4. Sampai sini ngerti, Matthew? Ya, saya ngerti nih. Nah, oke, coba baca pelan-pelan. Di langit-langit kamar, berarti di tengah-tengah sini kan, ini langit-langitnya pasti tengah-tengah sini kan? Terus, Pak. Iya, Pak. Nah, Halo. di langit-langit kamar ada lampu, di situ tuh kasih lampu itu. Oke. Pada salah satu dinding kamar dipasang saklar yang letaknya di tengah-tengah dinding. Dindingnya mana? Misalkan kanan sini, dindingnya sini kan? Di tengah-tengah juga. Ini saklarnya taruh sini. Paham gini?
Matthew? Oke, yang lain, ini lampunya di atas ini ya. Ini ditarik aja di sini, sini. Nah, berarti kita akan ketemu segitiga yang merah inilah, yang searsir gini ya. Kalau dilurusin gitu bisa. Nah, berarti kalau kita gambar, misalkan ini lampunya ada di sini, pojokan sini, ini ada saklarnya, kan miring gini nih, yang searsir merah ini. Setelah itu kita tahu ukurannya berapa. Tingginya ini ke sini kan 4, berarti dari sini ke sini ini hanya 2. Terus panjang ke sini kan 5, berarti kalau tengah-tengahnya berapa? Ya 2,5. Oke, sampai sini ngerti? Atau karena kalau dia pakai kayak gitu, ini 2,5 itu boleh, atau ini sama dengan 5/2. Kalau mau pakai yang ditanyakan jaraknya ini udah pakai Pitagoras aja. Berarti jaraknya ini berapa? Akar Berarti 2,5. 2 kuadrat ditambah 2,5 juga boleh karena ini pakai angka seperti ini kita pakai 5/2 kuadrat. Oke, sampai sini ngerti? Matt dan yang lainnya, Burjan? Paham ya? Jadi ini di sini ada lampunya, di sini saklarnya. Oke. Ya udah tinggal dihitung akar 4 ditambah 25/4. Untuk jumlahin disamain penyebutnya 4, berarti ini 16 ditambah 25/4. Berarti ya 1/4 itu kan setengah akar 41. Jadi sebenarnya nggak terlalu rumit asal bacanya bener. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini, Alfarizi? Nggak ada, Pak. Dio, paham? Paham, Pak. Dio, Paham, tidur? Pak. Oh, paham, mantap. Ini gampang kok, ini cuma bacanya aja. Kalau udah bacanya bener, insya Allah nggak terlalu rumit kok. Oke, udah latihan berkali-kali kan, ini udah harusnya lancar banget. Diketahui 5 TABCD. Yang panjang AB-nya itu 4, TA-nya 6. Oke, jadi ini TABC ini T, ini ABC gitu kan. Nah, gitu. Oke, ya nggak bagus-bagus amat nggak apa-apa lah. T, A, B, C, D. Jarak titik C ke AT. AT-nya itu ke C sini. Nah, kan segitiganya ini tengah-tengah gini kan. Berarti kita ambil aja itu menjadi garisnya kayak gini. Sini T, ini A, ini C. Dia bilang apa? AB-nya itu 4, TA-nya itu 6. Miringnya ini 6, ini juga pasti 6. Kalau ini 4, ini 4, berarti AC-nya 4 akar 2. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau 4 akar 2, kita pecah ini dulu. Cari titik tingginya ini dulu supaya tegak lurus. Nah, jadi dimensi 3 itu yang penting pakai Pitagoras sama cari yang tegak lurus. Kalau ini 4 akar 2, berarti sini 2 akar 2, sini juga 2 akar 2. Kalau kita ngelihat satu segitiga yang saya arsir merah ini, maka kita bisa menghitung tingginya ini. Berapa tingginya ini? Berarti misalkan nih O, berarti T ke O adalah akar 6 kuadrat dikurangin 2 akar 2 dikuadratkan. Yaitu akar 36 min 8. Atau akar berapa ini? 28. 28 itu bisa tulis menjadi 7 kali 4 berarti 2 akar 7. Oke, sampai sini ngerti? Iya, Pak. Itu T ke O. Yang ditanya bukan itu. Yang ditanya adalah jarak C ke garis AT. C ini ditarik ke garis AT. Kalau jarak harus tegak lurus.
Nah, kalau ini ada segitiga, terus ada dua tegak lurus gini, pakai luas aja. Luas segitiga. Apa luas segitiga? Kalau kita pakai tingginya misalkan nih Q gitu. Berarti kita bisa menghitung setengah alasnya misalkan AT. Kalau alasnya AT tingginya apa? CQ. Atau bisa juga setengah alasnya itu AC, tingginya apa? TO. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini dimensi 3 atau ini sering pakai luas seperti ini atau Pitagoras. Setengahnya coret aja ya, di setengah ini setengah nggak usah dihitung. A ke T berapa? 6. C ke Q yang ditanya. A ke C berapa? A ke C 4 akar 2. T ke O 2 akar 7. Berarti berapa ini? 6X sama dengan 8 akar 14. Atau X-nya sama dengan dibagi 4 berarti 4/3 akar 14. Ada pertanyaan sampai sini? Furzan? Daniel? Mikirnya tuh AT itu kan dari C ke AT, Pak. Saya mikirnya AT itu kan setengahnya jadi 3, Pak. Makanya langsung saya buat Pitagoras di situ, Pak. Oh, nggak boleh kan belum tentu tengah-tengah. Kan AC dengan TA nggak sama. Kalau yang bisa tengah-tengah itu harus segitiga sama kaki. Kenapa ke O ini yang kirinya 2 akar 2 dan kanannya juga 2 akar 2? Karena miringnya sama. Sini 6, sini 6. Nah, sementara ini kan 4 akar 2, ini 6. Ya nggak akan sama. Oke. Ya, Pak. Hati-hati di situ, jebakannya di situ aja. Jadi itu nanti juga di dimensi 3 untuk yang kubus, kotak itu juga sering juga. Gitu. Prinsipnya yang penting, prinsipnya tahu gitu. Ada pertanyaan? Oke, clear ya. Harus clear biar nilainya bagus semua. Diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C. Jika A, B, C segaris, maka nilai PQ berapa? Tahu arti segaris ya? Segaris itu bahasa lainnya kolinier. Kolinier. Bahasanya itu gini nih, A, ini B, ini C, ini lurus gitu. Ya misalkan ini A, ini B, ini C gitu. Maka kalau dia garis lurus, maka perbandingannya sama, udah. Ilmunya kalau ada kolinier, ini perbandingannya sama. Jadi misalkan, ya pokoknya perbandingannya semua sama gitu misalkan. Caranya gimana? Ini keywordnya perbandingan sama gitu aja. Perbandingan sama. Maksudnya sama gimana ya? Misalkan saya bandingin A dengan ke C, dengan B ke C semuanya sama. Mau X, mau Y, mau Z. Berarti kita hitung dulu ini A. A itu -1, 5, 4. Yang B-nya berapa? 2, -1, -2. Yang C-nya berapa? 3, P, ini Q. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ya, jadi kita buat kayak gini. Nah, kalian tinggal nyari perbandingan aja. Ini perbandingannya berapa? Selisihnya berapa ini ke sini? 3 misalkan. Mau -3 juga boleh. Mana mau dikurangin? 2 dikurangin -1, berarti ini 3. Ini 3 dikurangin 2, 1. Oke, sampai sini ngerti ini? Ngerti, Pak. Nah, jadi perbandingannya semua kalau itu 3, kanannya 1. Gitu loh. Kalau ini berapa ini coba? 4. Ini kan -6. -6. Berarti yang sananya -2 dong. -2. Nah. Oke. -2 ini apa? Kalau kita tahu ini -2. Berarti kita udah tahu dari sini -2 itu sama dengan apa? P Bukannya itu dikurangi. jadi 2, Pak, yang -1 ke, oh ya, enggak.
Kan min kan, terserah sih. Mau dibuat kanan dikurang kiri, kiri kurang kanan boleh, harus konsisten. Kalau ini perbandingannya kanan dikurangin kiri ya, saya buat kanan kurangin kiri. Ya, ngerti, Pak. Harus konsisten aja. Berarti ini min 2 sama dengan P min 1. Berarti dari sini kita ketemu berapa ini P-nya. Berarti P-nya sama dengan min 1. Dong, Pak. Ya? P plus 1 dong. Kan itu P min 1. Oh ya, plus 1. Berarti ketemunya min 3. Oke, setuju ya? Oke. Setuju, Pak. Oke, sekarang kita cari yang bawah ini. Berapa ini? Min 2, min 4, min 6 ya. Min 2 juga itu. Nah, ini juga harus min 2. Artinya dari sini kita udah ketemu min 2 itu sama dengan apa? Q plus 2. Berarti Q-nya ketemu berapa? Min 4. Nah, kalau dikaliin berapa? 12. Pak, selain kolinear ada apa lagi, Pak? Nggak ada. Cuma ada itu doang. Tegak lurus. Tegak lurus kan kemarin kita udah belajar. Dot produknya 0 gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya sejajar tuh. Bahasa matematika itu sejajar sama tegak lurus kan. Jadi kolinier, ini bahasa lainnya juga sejajar. Ya, bahasa lain sejajar gitu loh. Pak, saya masih nggak ngerti dapat min 2-nya dari mana. Yang sebelah kanan. Yang mana? Yang mana? Yang 1 min 2 itu saya belum mengerti dapatnya dari mana, Pak. Dari perbandingan ini. Ini kan kalau 3, yang kanannya 1. Kalau kirinya ini min 6, berarti dikali min 2 kan? Berarti sini harus ketemu min 2 kan? Ini kata kuncinya perbandingannya harus sama. Sudah paham? Belum? Belum, Pak. Jadi dibagi gitu ya? Enggak. Oke, saya hapus dulu. Enggak apa-apa. Kalian harus jelas ini bahasanya cuma kalau enggak kolinier, sejajar, atau nanti tegak lurus. Kalau tegak lurus, dot produknya sama dengan 0 gitu. Yang kemarin kan udah banyak itu yang di paket sebelumnya. A dot B-nya 0 gitu loh. Oke. Jadi karena kita pengen mencari perbandingannya berapa gitu. Sekarang kita mau pakai apa ini? Kanan kurang kiri atau kiri kurang kanan? Bebas. Harus konsisten. Mau pakai apa? Ya udah, kanan dikurang kiri. Oke, setuju ya? Nah, oke, ini 2 dikurangin min 1 berapa ini? 3, Pak. 3. Oke. Sekarang kita cari bawahnya, yang bawahnya. Min 1 kurangin 5. Min 6. Min 6. Udah gitu aja. Yang bawahnya lagi. Min 2 kurangin 4. Min 6, Pak. Min 6. Oke. Sekarang kita cari yang atas. 3 kurangin 2 berapa? 1. 1. Berarti yang paling atas ini perbandingannya kalau di sini kiri 3, di kanannya 1. Sekarang kita pengen cari yang bawah kan? Berarti ini ke sini berapa ini kan gitu. Kita lihat aja nih, kalau ini min 6, itu sebandingnya atas kan 3, berarti dikaliin min 2 kan? Berarti ini berapa sini? Supaya sama perbandingannya. 2, Pak. Min 2 apa 2? Oh, min 2. Min 2 gitu. Udah ngerti? Oh iya, Pak. Ngerti, Pak. Sekarang kita yang hijau. Kalau ini Q, ini min 2. Lihat perbandingannya. Di kiri itu min 6. Berarti sini juga min 2. Baru kita selesaikan gitu. Kita hitung. Yang daerah sini kan ketemu ini. Dia bilang tadi kan P min 1 berarti P plus 1 kan. Itu harusnya min 2. Berarti ketemu P-nya adalah min 3. Dari yang bawah kita ketemu Q min 2 berarti plus 2. Sama dengan min 2. Berarti kita akan ketemu Q-nya sama dengan min
4. Paham ya? Ditanya P kali Q 12. Ada pertanyaan lagi? Pokoknya tanya sejelas-jelasnya ya kalau masih belum paham. Kalau tegak lurus, dot produknya sama dengan 0. Gitu loh. Gimana kalau tegak lurus? Misalkan ini AB tegak lurus dengan BC. Gitu. Misalkan aja ya. Jadi saya kasih contoh misalkan AB tegak lurus BC. Berarti ini garisnya kan kayak gini. Nah, tegak lurus kan gitu. Tegak lurusnya di B sini. Siku-sikunya di B gitu. Berarti kita nyari dulu AB dulu. Vektor AB berarti B dikurangin A. Kan ini kan ABC, B kurangin A kan berarti apa? 3 min 6 min 6. Oke. Ini namanya vektor AB-nya kan. Tegak lurus dengan vektor BC. Vektor BC-nya berapa tadi? Dikurangin aja ini. Berapa? 1. P tambah 1. Q ditambah 2. Oke, sampai sini ngerti? Kan C dikurangin B. Nah, ini dotnya ini harus sama dengan 0. Ini kalau tegak lurus. Kan kemarin gitu. Tegak lurus. Udah tinggal masukin aja kalau kayak gini. Berarti tinggal ngaliin. 3 kali 1. 3 min 6 kali P berarti min 6P min 6 min 6Q min 12 sama dengan 0 gitu. Ini kalau kita hitung berarti berapa ini? Min 15 sama dengan 6P tambah Q. Ya ketemunya kayak gini. Ya, pasti ditanyanya biasanya kalau tegak lurus P tambah Q berapa? Gitu. Berarti P tambah Q-nya bukan kali Q. Karena nggak bisa kalau kayak gitu cuma satu persamaan. Berarti biasanya untuk soal tegak lurusnya nanti tanya P tambah Q-nya berapa? Min 15 per 6. Jadi soal vektor itu cuma 2. Kalau nggak tegak lurus sejajar. Ya dot produk lah, perkalian itu dot produk. Paham ya sampai sini ya? Oke. Diketahui vektor A dan titik P jika PQ sama dengan A dan PQ berlawanan arah dengan A, maka koordinat PQ berapa? Nah. Berarti koordinat PQ-nya berapa? Karena dia bilang kan ini vektor A. Oke, vektor A-nya berapa? Berarti 4 min 5, 3. Panjangnya sama. Berarti kita cari dulu panjang A ini. Kalau ditanya panjangnya A berapa? Panjang A itu ya dikuadratin aja. 16 ditambah 25 ditambah 9. Yaitu 5 akar 2. Ya, atau akar 50. Akar 50 berarti 5 akar 2. Ini kalau ditanya panjangnya. Di soal ini diketahui berlawanan arah. Berarti PQ-nya apa kalau berlawanan arah? PQ-nya itu harus yang tadinya plus jadi min. Min 4, ini 5, min 3. Oke, harus begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa? Karena berlawanan arah. Kalau ke kanan lawannya ke kiri, ke atas lawannya ke bawah, ke depan lawannya ke belakang. Setelah kita tahu, ya ini PQ artinya apa? Q dikurangin P. Berarti PQ itu misalkan ini koordinat ini A, berarti apa? Min P. P-nya berarti min 2. Terus apa? B min plus 1, C min 3. Ini nilainya harus sama dengan min 4, 5, min 3. Sampai sini ngerti? Pak, isi Pak, saya nggak paham Pak. Yang itu Pak, yang A min 2, B plus 1 itu A Pak. Kan... Oh, yaudah, oke. Ini saya misalin sih sebenarnya. Kecepatan ya.
Oke, sampai sini ngerti? Oke, kita misalkan koordinat titik P Q-nya itu koordinatnya misalkan A, B, C gitu. Kan kita belum tahu nih, kita pengen cari misalkan A, B, C. Berarti kalau ada vektor PQ itu artinya kan Q dikurangin P kan? Iya, Pak. Nah, Q-nya kan A, P-nya 2, berarti A min 2. Q-nya B, yang koordinat titik 2-nya B, ditambah 1, C min 3. Sampai sini ngerti, Dio? Oke, Pak. Nah, ya udah, ini tinggal atau kalau kalian bingung ya ini PQ itu artinya gini loh. Koordinat Q dikurangin P gitu. Koordinat Q-nya kan tadi apa? A, B, C. Koordinat Q-nya berapa? Q-nya kan 2 min 1, 3. Sama dengan koordinatnya min 4, 5, min 3. Oke, gini aja lah biar lebih jelas ya. Lebih gampang mungkin. Nah, ini kan min pindah ke kanan aja. Berarti ini A, B, C tinggal pindahin aja ke kanan. Berarti berapa? Min 4, 5, min 3. Ditambah kan? Ditambah berapa? 2, min 1, 3. Berapa ini? Min 4 ditambah 2, min 2. 5 kurang 1, 4. Min 3 ditambah 3, 0. Oke. Ada Pak, pertanyaan? maksudnya di sini PQ berlawanan arah tuh apa sih, Pak? Ya? Maksudnya PQ berlawanan arah di sini tuh Q min P. Bukan. Kan berlawanan arahnya Lalu? dengan A. Kalau A-nya ke sana, ini A ke sana, maka PQ-nya ke sini. Ini PQ. PQ itu artinya apa? Di sini titik Q, ini titik P gitu loh. Paham? Pak, Ini terus kan fungsi nyari A itunya buat apa, Pak? mencari A apa? Yang 5 akar 2 itu. Enggak, ini kalau ditanya panjangnya aja. Kalau ini cuman kita pengen mencari panjang aja, nih di sini nggak digunain. Ya, karena ada isi dia bilang panjangnya sama, barangkali dibutuhkan gitu. Karena kan sama panjang, jadi kita harus tahu panjangnya berapa dulu gitu. Sebenarnya dari sini pun kalau kalian lihat yang panjangnya itu 5 akar 2 atau akar 50 kan dari kita ngitung panjangnya aja itu nggak mungkin C, nggak mungkin D, nggak mungkin E. Karena ini panjangnya nggak mungkin ini kan nggak sama. Ya kan? Jadi kalau kita mau ngitung seperti itu, kemungkinannya ya yang 5 akar 2 kan, nggak boleh ya, kan harus dikurangin dulu, nggak boleh, ini kan PQ. Nggak boleh. Karena harus dikurangin dengan P dulu gitu. Paham ya sampai sini ya, jadi panjangnya PQ ini nggak dibutuhkan gitu. Yang diminta karena koordinatnya aja, jadi berlawanan arah aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nomor 38. Anargia udah ketemu? Ekil? Sudah ketemu? Furzan tadi udah, Pak, Furzan. Furzan udah. Berapa Jan? Belum, Pak. Coba. Garis singgung kurva ini ditentukan rumusnya ini. Ini kan dy per dx. Berarti tinggal mencari y-nya apa? Diintegralin. Ini sama aja kayak y aksen. Y aksennya itu 2x ditambah 3. Kalau kita mencari y berarti apa? Integral dari y aksen dx gitu. Ya udah, integralnya berapa? Integral dari 2x. X kuadrat ditambah 3x.
ditambah C. Karena kita nggak ketemu persamaannya. Nggak ketemu titiknya. Oke, sampai sini ngerti? Bentuknya kayak gitu. Berarti kalau kita jawab kayak gini, jawaban A dengan B salah dulu gitu loh. Jadi kalau kita nebak-nebak gitu. Oke, sampai sini ngerti? Nah, dia kan melalui titik ini, ya tinggal masukin aja. Lewat itu, masukin aja ke sini gitu. Y-nya itu harus 4. Sama dengan 4 ditambah 6 ditambah C. Berarti ketemu C-nya berapa? C-nya sama dengan min 6. Mana yang min 6? Yang di... Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau melalui titik itu sebenarnya dicoba-coba aja. Kalian bisa tebak-tebak aja gitu loh. Dari pilihan itu. Mana yang kalau dimasukkan X-nya 2, Y-nya harus 4 gitu. Jadi ini bisa ditebak-tebak, sebenarnya nggak harus integralin. Tapi ini integralnya gampang kok, nggak terlalu repot. Oke, kita lanjutkan integral trigono. Nah, kemarin kita udah belajar integral substitusi, ini trigono. Integral trigono ada 2 yang perlu diingat apa? Sin AX kalau diintegralin jadi apa? Jadi min cos AX per A. Kalau integral cos AX diintegralkan masih sin. Jadi min cos aja itu AX per A gitu. Ini ilmunya. Ini nggak ada A-nya 1 ya, tinggal aja cos. Integralnya apa? Integral cos sin. Dikurangin integral sin. Min cos. Min jadi plus. Nah, sebenarnya ini gampang. Dari pi per 2. Pi per 2 itu 90. Pi per 3 itu 60. Nah, kita rubah jadi derajat ya, biar gampang. Karena kadang-kadang kalau pakai pi gitu, otak kita suka error gitu. Nah, kita masukkan 90. Sin 90 berapa? Gambar sin kalau yang belum hafal. Gitu kan. Sin 90 di sini. Berarti sin 90 adalah 1. Ini dibagi 3. 1, 2, 3. Kalau cos mulainya dari atas. Cos gitu. 1, 2, 3. Yang atas itu setengah. Ini 1 yang paling bawah 0. Ini setengah akar 2. Setengah akar 3. Kalau yang setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, ini 0, ini 4. Akar 4 atau 1. Oke, berarti ditambah cos 90. Cos 90 berapa? Ini 90. 0. Ini sudah dimasukkan yang atas. Masukkan yang bawah 60. Dikurangin yang 60. 60 itu di sini kan. Berarti berapa ini? Kalau sin setengah akar 3. Kalau cos di sini yang kecil setengah. Gitu. Berarti jawabannya 1 min setengah akar 3 min setengah. 1 kurangi setengah, setengah. Berarti setengah min setengah akar 3. Atau ini setengahnya dikeluarin menjadi 1 min akar 3. Ada pertanyaan sampai sini? Ekil, Riko? Paham. Oke. Nah, kalau ini main integral biasa aja ya, ini pengertian aja. Integral itu artinya pangkatnya naik. Jadi kalau kita integralkan ini A. X N plus 1 berarti naik jadi N plus 2. Nah, bagi akar yang baru N plus 2. Sebenarnya gini. Nah, udah selesai sebenarnya. Tinggal itu aja. Terus kenapa ada syaratnya? Syarat itu dari mana? Dari sini. Ini nggak boleh 0. Ini tidak boleh 0. Berarti N plus 2 itu tidak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Karena dibagi 0 itu nggak terdefinisi. Maka N-nya tidak boleh nilainya min 2. Ini keterangan aja. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak.